Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cina tapi muslimah. Dengan judul kali ini, Pergulatan Hati Memakai Hijab, bagian pertama. Sebelum menikah, saya sudah berniat untuk memakai jilbab yang lebih terkenal sekarang dengan sebutan hijab. Tapi banyak pertentangan yang terjadi dalam keluarga, terutama dari mama. Mama terasa berat jika salah satu anaknya memakai hijab. Karena keluarga besar dari mama masih keturunan Tionghoa yang beragama lain. Begitu juga keluarga dari papa. Sebagian besar saudaranya non-muslim. Karena kakek saya memang asli orang Tionghoa. Alhamdulillah, berkat ridho dari Allah, kami sekeluarga sudah memeluk agama Islam. Saya dan kakak sejak lahir sudah Islam. Sedangkan mama dan papa adalah seorang mu'alaf. Mama memeluk agama Islam saat berusia 13 tahun. Saat itu beliau menginjak bangku SMP kelas 1. Sedangkan papa memutuskan untuk keluar dari agama lamanya saat usia 22 tahun. Beliau juga sempat mengenyam pendidikan di pesantren di daerah Jawa Timur selama 2 tahun. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, jodoh mempertemukan mereka. Saat itu mama berusia 17 tahun dan papa 24 tahun. Mereka menikah secara Islam dan dihadiri oleh kedua keluarganya. Beranjak dewasa membuatku semakin mengenal dengan agama yang aku yakini, yaitu agama Islam. Mengenal bahwa setiap wanita muslimah harus menutup auratnya. Waktu itu aku utarakan niatku untuk berhijab. Namun masih ditentang oleh mama. Beliau bilang, jangan terlalu fanatik jadi orang. Jadi maksud beliau, kita bisa menjadi taat dengan rajin sholat, puasa, zakat, tapi tidak perlu menutup aurat. Hanya berpakaian yang sopan saja. Beliau belum paham kalau memakai hijab itu bukan dikhususkan untuk orang-orang yang taat. Tapi memang kewajiban bagi setiap muslimah baik yang taat ataupun yang tidak. Karena hal itu sudah Allah Subhanahu wa taala cantumkan di dalam Al-Qur'an. Mama sering mengingatkanku dengan kata-katanya yang sampai sekarang aku jadikan motivasi dalam hidup. Jilbabin dulu hati kamu, itu yang penting. Jangan sampai kamu pakai jilbab tapi masih suka ngomongin orang, suka dengki sama orang, suka iri sama orang, ria, hasut, dan sebagainya. Mendengar perkataannya itu, niatku untuk berhijab menjadi mundur. Aku pikir ada benarnya perkataan mama. Jadi aku berusaha untuk memperbaiki diri sendiri dari dalam hati dulu. Usiaku menginjak 25 tahun. Alhamdulillah, Allah mempertemukan jodohku dengan seseorang yang baik. Suamiku juga memiliki garis keturunan Tionghoa. Papa mertua yang seorang mu'alaf berasal dari Bangka dan ibu mertua dari Jakarta. Keluarga suami sudah muslim semua. Namun keluarga besar masih kebanyakan non-muslim. Keinginanku untuk memakai hijab semakin pudar. Mengingat keluarga besar dari papa mertua kebanyakan non-muslim. Hingga akhirnya cobaan datang di awal-awal pernikahan kami. Baru 2 bulan lebih kami menikah. Saya merasa ada sesuatu yang janggal di dalam diri saya, yang berhubungan dengan kandungan, atau dengan rahim tepatnya. Akhirnya kami memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter kandungan. Dan benar saja, setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan, termasuk MRI, dokter menyatakan kalau saya punya penyakit myom. Myom yaitu daging lebih yang tumbuh di dalam rahim dan tergolong sebagai tumor jinak. Besarnya sekitar 10-12 cm. Dan tidak bisa hilang karena meminum obat, kecuali harus diangkat melalui jalan operasi. Dokter berkata, bagaimana kamu akan bisa punya anak, sedangkan myom ini ada di dalam rahim kamu. Harus segera dioperasi dan diangkat. Bayangkan saja,
Pernikahan kami yang baru seumur jagung harus menghadapi masalah seperti ini. Seketika terlintas dalam benakku, apakah ini hukuman dari Allah? Apakah ini teguran dari Allah? Karena aku selalu menunda-nunda untuk menutup aurat. Kisah ini merupakan kisah nyata yang aku alami sendiri. Insya Allah, untuk bagian keduanya akan segera diupload. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah terucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.